Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Oke, selamat datang narasumber kita Ibu Yesi Khairani Tanjung. Oke, terima kasih ya sudah bersedia hadir di acara Cakline kita. Selamat datang juga ini kawan-kawan Medan Membaca, pengurus maupun anggota yang baru hadir di acara kita ataupun yang stok lama kayak Kak Ainun. Salam kenal, saya Vera Sagala, Ketua Medan Membaca. Ya, sebentar ya. Oke, ini kenapa ya? Oke, malam hari ini sesuai dengan rencana kita ya, akan mengadakan Cakline yang membahas tentang community regeneration. Tapi salam kenal dulu nih ya, Kak Ainun ada di sini, Nina ada, ini stok lama ini Willy Wijaya pengurus juga, ada Indah Khairani, ini kawan anggota Medan Membaca tapi sering ikut kegiatan kita ya. Kemudian ada Dania, salam kenal Dania, dan satu lagi, oke, ini mohon maaf nih ya, ada ini, satu lagi ada Nina Amelia tadi udah ya, dan Gula ya, Gula ini sering ke Papua ini, udah lama nggak jumpa, apa kabar Gula, Stefanus Gula? Oke, ada Dania, ada Nina yang baru datang. Gulu udah dapat orang Papua kali. Sehat Kak, sehat. Alhamdulillah sehat Kak. Saya tengokkan dulu lah wajah Nias, katanya dia pulang kampung Kak. Nias. Oh iya, berarti mau orang Papua itu biasanya kalau pulang kampung. Lagi di jalan Kak, lagi di jalan Kak. Panik dia. Ya santai aja Gula, hati-hati di jalan. Baik, ya. Kawan-kawan sekalian, hari ini udah 2023, artinya ini pertemuan kita sudah setahun lah nggak jumpa nih ya. Walaupun mungkin kegiatan kita terakhir di bulan Desember tuh ada. Jadi perlu saya sampaikan, Medan Membaca di Januari tanggal 18 nanti, sekitar 5 hari lagi itu akan berulang tahun ya, ulang tahun yang ke-13. Jadi sebenarnya sudah cukup tua, sudah ABG ya, ABG. Walaupun kalau secara akte kelahiran kita berusia 3 tahun ya, urus 3 tahun. Ini mohon maaf backgroundnya, saya di kafe ya, tidak sempat pulang tadi, jadi di sini saja. Mudah-mudahan suara latarnya tidak mengganggu. Nah, kita membuat kegiatan Cakline ini dalam rangka memang menyambut ulang tahun Medan Membaca. Salah satu harapan kita ke depan adalah Medan Membaca akan punya regenerasi yang baik lah ya, yang staminanya unggul, bahkan lebih unggul setiap waktu. Karena moto kita setiap ulang tahun itu selalu sama, bertumbuh, hanya bertumbuh ya. Nah, jadi kita ingin menerima input dari banyak kawan-kawan komunitas bagaimana sebenarnya membangun komunitas yang tetap beregenerasi. Saya berharap ya, saya berharap nanti Ketua Medan Baca tidak saya aja gitu. Nah, setelah ini berganti, tapi dengan pergantian yang tangguh lah ya, yang justru semakin berdaya. Karena itu kegiatan kita di awal tahun ini akan lebih banyak merumuskan kembali bagaimana sebenarnya sistem rekrutmen anggota Medan Membaca dan pengurusnya yang nanti akan kita buka kembali ya. Kepada kawan-kawan pengurus yang sudah hadir di sini, saya berterima kasih dengan kinerja kita selama setahun 2021 sampai 2022. Ya lebih dan kurangnya mohon maaf lah ya teknik komunikasi kita. Nah, kita berharap di tahun depan dengan energi yang baru kita ya yang bersedia tetap aja ya, tapi kita berharap ada energi baru dengan sistem yang baru, memperkuat Medan Membaca. Kita melihat terutama di masa Covid yang lalu banyak komunitas yang padam karena ya kurang sustainable lah ya. Karena itu kita berharap dari Medan Baca
juga terasa sebenarnya permasalahan itu. Jadi kita ingin mengantisipasinya. Di malam ini kita undang nih Yesi Khairani Tanjung di flyernya, ya, Ketua Koordinator Forum Indonesia Muda Sumatera Utara dari 2016-2017, benar ya Kak Yesi ya? Ya, ya. Kita diskusi yang ringan aja nih Kak Yesi, sharing bagaimana film beregenerasi dan peluang Medan Membaca untuk bisa berkolaborasi sejauh mana. Mungkin bisa diawali Kak Yesi dari perkenalan dulu nih, film apa aja kegiatannya. Mungkin di sini ada yang belum kenal ya. Waktu dan tempat kami persilakan tuh Kak Yesi. Oke, baik. Makasih banyak Kak Vera. Mudah-mudahan di sini juga suaranya kedengaran ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Hari ini mudah-mudahan nggak tegang-tegang banget ya. Nggak tegang-tegang banget. Kita relax saja, nyantai. Dan Yesi akan sharing sedikit tentang regenerasi yang alhamdulillah sih udah dijalani selama 6 tahun. Dan kita udah regenerasi sebanyak 6 kali juga gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa jadi kita sama-sama belajar, bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya. Ya sih izin juga untuk bisa share screen ya Kak. Silakan. Oke. Kelihatan kira-kira Kak? Belum, ongoing. Belum ya? Ongoing. Coba di belum kelihatan sih. Kelihatan ya? Belum ya? Belum. Bentar ya. Kok nggak bisa ya? Saya sih kirim ke kakak aja ya Kak? Ya, boleh. Ya, ditunggu aja, nggak apa-apa. Bisa coba. Itu kok ada musik ya? Kok keren banget kayaknya. Ada musik. Ini di warung kopi Kak. Oh, gitu. Kira iya sih ikut ngamen. Oke, ini udah bisa Bu Yesi. Sudah terlihat. Suara ya sih nggak kedengaran loh. Headset itu dimatikan, mic-nya dimatiin. Suara device-nya sepertinya ya sih Oh, ya. pakai Oke. Ya, oke, udah pas. Oke. Sip. Jadi kakak-kakak hari ini bareng Yesi di sini untuk sharing ya, untuk berbagi pengalaman untuk proses regenerasi yang alhamdulillah sampai sekarang Yesi masih ada di FIM, Forum Indonesia Muda Regional Sumatera Utara sebenarnya. Cuman sekarang kita itu udah masuk di dua kabupaten kota gitu. Karena
kita kemarin diminta untuk agar kebermanfaatan kita bisa lebih luas, maka kita diminta untuk mengubah nama dari FIM Sumut ke FIM yang ada di Kabupaten Kota. Maka saat ini kita udah ngebentuk 2, yaitu namanya FIM Forum Indonesia Muda Medan dan Forum Indonesia Muda Deli Serdang. Kakak boleh di sini ada nomor handphone, Instagram, email boleh dipakai, kalaupun sewaktu-waktu bisa kita sharing juga atau saling berbagi juga perihal apapun yang kalau bisa kita ngopi-ngopi bareng juga bisa ya kan Kak Pera ya? Dengan senang hati. Oke. Nah, jadi dulu teman-teman ketika awalnya FIM Sumut itu tahun 2010 adanya di Medan. Ada 2010 adanya di Medan. Ternyata selama 5 tahun berturut-turut itu nggak ada regenerasi baru, nggak ada yang mau jadi koordinator gitu. Yang pada akhirnya ngebuat energinya itu terkuras gitu. Kita tahu sendiri kalau misalnya energi terkuras itu ya lama-lama kita akan mempersempit ruang gerak kita kayak gitu. Nah jadi awalnya dulu kita hanya berdua, ini yang ada di atas, ini ada Yesi sama kalau dibilang sekarang sih partner sparring time ya gitu. Yang kawan berjuangnya kita ada berdua, ada Yesi sama Bang Tova. Tahun 2017 pertama kali kita untuk bisa bergerak nih, memulai FIM lagi yang udah 5 tahun mungkin udah mulai menurun nih kadar pergerakannya kayak gitu. Jadi karena kami cuma berdua, pilihannya cuma 2, ada internal dan eksternal. Ada eksekusi dan ada yang mengkonsep, hanya itu pilihannya. Maka kami pilih salah satu di antara itu, karena pada saat itu Bang Tova, teman Yesi ini adanya di Padang Sedempuan, ya, di Mandailing Natal sana gitu. Jadi Yesi lah yang bergerak di Kota Medan, yang bergerak di Sumatera Utara, yang mengeksekusi. Nah dia fokusnya kemana Bang Tova ini? Dia fokusnya ke media, ke hubungan antar personal, habis itu dia ke konsep kegiatan, itu arahnya ke dia. Sedangkan Yesi kemana? Yesi arahnya ke eksekusi program, perencanaan program bareng dia, eksekusi program, sama hubungan kolaborasi lintas komunitas yang ada di Kota Medan. Itulah dulu yang kita bangun pertama kali, karena kita cuma berdua. Dan kita sadar dirilah untuk batas kemampuan kita sejauh apa. Setelah berdua, ternyata kita bertambah sebanyak 5 orang harusnya. Cuman ternyata yang aktif itu hanya 3. Nah, dari 5 orang ternyata yang aktif itu hanya 3, maka bertambahlah kami pada saat itu Yesi masih jadi koordinator di tahun 2017-2018 ketika kami memulainya juga. Nah, jadi ketika kami 5 orang, maka kami kembangkan lagi sayapnya, lebih ke teknis. Nah, yang awalnya itu Yesi koordinator, Bang Tova sekretaris, ada tim media, lalu ada bendahara, sama ada PSDM. Tapi ternyata di sini juga kami ada kekurangan gitu. Nah, karena kami setiap 3 bulan sekali itu ada evaluasi, Kak. Oke. Jadi evaluasi kita itu emang leadership banget. Kenapa? Karena kalau kita rasa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup atau kita masih kurang nih di sini, ternyata ada nih teman kita yang lebih kompeten, maka kita akan serahkan struktur jabatan itu ke temannya kita, kayak gitu. Nah, maka di ketika kepengurusan sih pada saat ini Bang Tova jadi sekretaris, setelah 3 bulan dia berubah menjadi tim media, karena ternyata nyali dia itu banyaknya di media daripada di bagian sekretaris. Nah, ternyata setelah kita evaluasi 3 bulan setelahnya, Kak Ida inilah yang ada yang perempuan sampingnya si satu lagi inilah yang akan menjadi sekretaris. Kenapa? Karena ternyata nyalinya lebih kuat. Mulai di situ kami susun konsep lagi untuk pergerakan. Ternyata media kami semakin kuat karena Bang Tova yang megang, dan sistem pendataan kesekretariatan itu lebih kuat karena Kak Ida ini yang megang. Itulah fungsi evaluasi kami di per 3 bulan. Jadi kami di dalam ini itu bukan karena ada jabatannya, tapi karena kita mau berkontribusi di bidang apa, kayak gitu. Nah, inilah yang ngebuat kami bisa dengan apa ya? Kalau dibilang reshuffle-nya itu sesuai dengan kompetensi yang kita punya, kayak gitu. Nah, jadi awalnya kami berdua, lalu kami berlima.
Dan setelah ini yang menjadi koordinator adalah namanya Surya Dharma. Ini dia. Nah, ini dia Surya Dharma yang yang warna merah ya. Nah, Surya Dharma yang menjadi koordinator, dan pada saat itu Yesi juga ditanyain nih sama kakak-kakak sebelum kami gitu. Yakin nih ya bakal jadi koordinator nih gitu. Nah, kalau Yesi bilang yakin Bang, maunya Yesi aja nih 2 tahun kayak gitu kan. Cuman Yesi berpikir kalau misalnya setiap tahun kita tidak akan ada pergerakan, maka lambat laun pergerakan kita maka akan semakin menurun. Maka Yesi bilang, Yesi sampaikan bahwa dalam proses kepengurusan hanya struktur aja kok yang berubah, hanya strukturnya aja, tapi keterlibatan kan tidak gitu. Nah, keterlibatan masih tetap ada di sini. Maka pada saat itu koordinator Yesi lepaskan ke Surya, dan Kak Ida tetap ada di sekretaris karena memang kompetensi dia lebih banyak di sana gitu ya kan, di bagian sekretaris. Lalu setelah itu bertambahlah teman-teman kami sebanyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, ada 13 orang. Meskipun nggak aktif semua ya. Paling dalam satu bidang itu aktif 1 atau 2 orang kayak gitu. Tapi ternyata kami itu tidak pernah berpikir perihal orang-orang yang tidak aktif, tapi memikirkan orang-orang yang siapa nih yang bisa diajak bareng-bareng. Nah inilah jadi banyak. Nah semenjak ini kita itu jadi lebih terstruktur. Nah di sini Yesi gimana? Yesi masih di sini juga, hanya saja dalam struktur Yesi nggak ada kayak gitu. Yesi masih mengurus, tapi tidak di sistem kepengurusan. Hanya itu aja sih sebenarnya bedanya kakak-kakak. Nah setelah Surya, siapa? Setelah Surya ada Fitri, ini yang di sampingnya. Nah, disinilah mereka bentuk lagi nih. Terus di sini Yesi mana? Yesi masih ada, hanya saja tidak di struktur. Lalu Surya mana? Ida mana? Kami ada, hanya saja kami tidak di struktur. Kami tetap mengayomi teman-teman yang lain yang sedang berproses untuk menjadi pemimpin juga. Kayak gitu. Karena basic kami emang di karakter dan kepemimpinan. Makanya teman-teman masih kita kawal nih, masih sampai sejauh ini. Jadi masih ada Yesi, sampai sekarang itu masih ada Yesi, masih ada Bang Tova, masih ada Surya, masih ada Kak Ida, kayak gitu, untuk mengawal teman-teman yang lain. Nah inilah koordinator FIM Sumut yang terakhir, karena setelah Fitri ini di yang sebelah kanan, selanjutnya itu berubah menjadi FIM Medan dan FIM Deli Serdang. Maka kita berupaya mengumpulkan lagi kekuatan kita, mulai dari Mas Yesi, Bang Tova, Surya, Kak Ida, Fitri, dan teman-teman yang lain itu untuk bisa melanjutkan estafet menuju FIM Medan dan FIM Deli Serdang. Maka inilah koordinator FIM Medan yang di atas, koordinator pengurus FIM Medan yang di atas. Untuk yang pertama, angkatan keduanya FIM Medan itu berubah struktur. Pokoknya setiap tahun itu akan mengalami regenerasi gitu. Tapi bukan berarti kepengurusan yang sebelumnya itu sudah terlibat, kakak-kakak. Kepengurusan sebelumnya itu tetap terlibat dengan porsinya masing-masing. Nah kalau Yesi sekarang karena udah 6 tahun ya, udah 6 tahun, modelnya kayak gini aja. Yesi lihat kalau misalnya pergerakan mereka masif, nah biasanya Yesi tidak akan banyak terlibat. Tapi kalau Yesi merasa kegiatan mereka mulai menurun nih energinya, maka disitulah tempat Yesi ada, kayak gitu. Jadi kita tetap merangkul teman-teman yang meskipun mereka sekarang menjadi pengurus. Ini yang Medan, ini yang Deli Serdang. Nah jadi setelah kepengurusannya si Fitri, kita langsung ngebentuk 2 pengurus regional. Dan ini mereka ternyata saling berkaitan kayak gitu. Jadi memang pesan Yesi dari dulu adalah kita nggak perlu terlalu banyak terlihat di media, tapi kita pergerakannya ada, yang paling penting. Nah makanya ketika di masa di masa Yesi itu kita baru terbang ya, baru ngembangin sayap. Di masa Surya itu kita udah naik ke lantai 10 sebenarnya. Dan itu banyak banget ngelompati karena memang metode kepemimpinan Surya itu lebih progresif barangkali ya. Tapi itu
bakal menjadi semangat sih untuk kepengurusan selanjutnya. Jadi ini alhamdulillah sekarang mereka adalah generasi ke berapa ya ini? Generasi kelima. Insya Allah hari Minggu akan ditetapkan untuk generasi ke-6. Udah ada sih, cuman belum dipublis aja gitu. Untuk generasi ke-6 untuk regional Medan dan Deli Serdang. Terus apa sih yang kami tekankan di mereka adalah ini. Ada 7 pilar karakter dan 7 pilar kepemimpinan. Tapi kan setiap orang nggak mungkin ya punya ke-7 pilarnya gitu, punya keseluruhan sifat ini gitu. Hal yang nggak mungkin, tapi biasanya kita akan saling mengisi. Dan kami sering tuh duduk nongkrong bareng-bareng untuk melihat blind spot yang masing-masing kami nggak bisa lihat gitu. Jadi sesinya itu adalah di situ. Jadi kita selain kita saling belajar, saling mengenal, kita juga mengecek bagaimana proses blind spot teman-teman kita yang lain kayak gitu. Terus selanjutnya ini adalah generasi Cakrawala 1 dan 2. Kita itu udah sekarang volunteernya kita udah ada sekitar 300-an orang kakak-kakak. Itu kita mulai di kepengurusannya ya sih. Itu adalah generasi Cakrawala angkatan pertama yang di sebelah kiri ini. Nah, jadi kita pelatihan kepemimpinan dan pembentukan karakter bagi para pemuda Sumatera Utara. Pelatihan ini dilaksanakan pada Januari 2018 dan Januari 2019 di Kota Medan. Jadi generasi Cakrawala 1 itu di 2018, generasi Cakrawala 2 itu 2019. Itulah yang membuat kami terus meregenerasi. Setiap angkatannya itu ada berapa? Kalau generasi Cakrawala 1 itu ada 80 orang, generasi Cakrawala 2 sekitar 80 orang juga. Nah, generasi Cakrawala kita 3, kita ngebuatnya generasi Cakrawala wilayah. Nah, wilayah itu di mana? Kita ada di 3 kabupaten kota, ada di 9 kabupaten kota yang kita fokuskan ke masing-masing 3 wilayah. Misalnya Deli Serdang itu D3, Deli Serdang Tebing Tinggi Sergai. Itu kami buat di Deli Serdang. Labuan Batu Raya kami buat di Labuan Batu dan satu lagi di daerah pesisir, ya saya lupa namanya. Ada satu lagi dan itulah yang ngebuat mereka itu terus bertumbuh. Dan untuk Gencar 4 kita juga laksanain, cuma sih nggak ada foto. Kita ada Gencar 4, Gencar 5 dan tahun ini insya Allah akan ada Gencar 6 kayak gitu. Jadi proses regenerasinya itu adalah sebenarnya kawan-kawan itu butuh yang dilihat gitu. Mereka butuh sosok, mereka butuh panutan. Itulah yang sebenarnya harus dilakukan sama kakak-kakaknya yang terdahulu kayak gitu. Bukan berarti kita memberi mereka tanggung jawab secara cuma-cuma ya gitu. Tapi kita tetap mengawal mereka dan memberi mereka keyakinan kalau mereka bisa menjalankan ini gitu. Makanya kalau Yesi bilang sama teman-teman itu, teman-teman kalau misalnya di 6 bulan ketika kita mau pergantian kepengurusan, Yesi akan selalu mengingatkan bahwa teman-teman jangan sampai lupa regenerasi, Kenapa? Karena kita nggak akan bisa terbang lebih jauh kalau regenerasi kita nggak ada, kayak gitu. Nah makanya teman-teman di bulan ke-6 biasanya udah 2 kali evaluasi triwulan, mereka akan lebih banyak berpikir tentang bagaimana sih siapa ya yang akan menjadi regenerasiku selanjutnya kayak gitu. Dan regenerasi ini bukan hanya 1 orang gitu, bukan cuma koordinator aja atau bukan cuma sekretaris aja gitu, bukan. Semuanya. Termasuk Yesi, termasuk Bang Tova, termasuk Kak Ida yang kita berada di awal kepengurusan ini masing-masing harus punya regenerasi. Jadi regenerasi itu adalah tanggung jawab bersama. Tanggung jawab semua orang-orang yang terlibat di dalam komunitas itu, termasuk ketika dia ada di kepengurusan paling kecil gitu. Nah kalau di kami, volunteer itu ada dia namanya Cakrawala Literasi, ada Cakrawala Pendidikan, ada Cakrawala Sosial. Nah mereka bergerak sesuai dengan basic mereka masing-masing. Dan itu teman-teman generasi Cakrawala boleh memilih mereka ada di Cakrawala yang mana gitu. Nah jadi konteksnya ketika kita memberikan tanggung jawab, nah bukan berarti mereka dilepas aja gitu. Kita tetap ada di sekitar mereka meskipun dalam struktur kita nggak ada, dan kita tetap standby gitu. Kira-kira mereka butuh apa.
Dan itulah yang sebenarnya yang Yesi lakukan sejauh pengalaman meregenerasi teman-teman di film Sumut yang saat ini menjadi film Medan dan film Deli Serdang kayak gitu. Nah makanya kalau misalnya dibilang yang di sini itu rata-rata anak-anaknya itu pada kuliah, ada yang di Jogja, paling yang di Medan itu terbatas lah, ada orang Stabat, dan itu cukup jauh-jauh gitu. Tapi ternyata mereka tahu kapasitasnya mereka dan mereka bisa mengambil keputusan di bidang apa mereka mau terlibat kayak gitu. Karena nggak bisa ya satu orang, misalnya sekarang aja kita untuk ngurus media aja sebenarnya kita kewalahan, padahal yang ngurus itu udah 2 orang. Berarti kita bakal evaluasi kalau untuk kepengurusan selanjutnya kita akan banyak memilih teman-teman untuk memegang media gitu, karena media kita cukup sangat membantu untuk proses seluruh kegiatannya kita kayak gitu. Untuk di film Medan dan film Deli Serdang sendiri. Terus apalagi ya, kalau misalnya untuk regenerasi kita modelnya ketika melaksanakan pelatihan itu adalah bagaimana teman-teman bisa hangat dan dekat dengan kita dulu gitu. Jadi selama proses ini ya di program kita itu banyak awalnya itu ada upgrading, setelah pelatihan kita ada upgrading, baru kita ada eksekusi lapangan. Di pelatihan ini mereka akan ngebuat proyek sosial apa yang mau mereka laksanakan gitu. Jadi kalau misalnya mereka memilih proyek sosialnya itu di Kota Medan, oke, kita akan laksanakan bagaimana prosesnya. Kita akan ngasih mereka tanggung jawab. Nah, proses mereka memegang tanggung jawab itu adalah proses kita meregenerasi kakak-kakak. Nah, jadi kira-kira kalau dia misalnya nggak bertanggung jawab, kita tahu lah ya kan, dia pantas nggak sih untuk menjadi regenerasi selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya dia, oh ternyata effortnya lebih nih, dia rasa penasarannya banyak ke kita, hal itulah yang ngebuat mereka bisa menjadi generasi kita yang selanjutnya kayak gitu. Dan itu sekali lagi bukan tanggung jawab satu orang aja gitu, bukan tanggung jawab koordinator aja atau bukan tanggung jawab ketua aja, tapi setiap orang. Makanya kami selalu punya waktu untuk kalau kami bilang itu namanya apa ya, dugem. Kalau kami bilang dugem itu adalah duduk gembira. Dugem ya. Namanya dugem itu duduk gembira. Duduk gembira itu sebenarnya kalau dipikir-pikir sejauh ini adalah duduk yang ngebuat kepala kita berpikir lebih jauh gitu. Karena memang kita nggak resmi, ayo kita rapat gitu, jarang. Nah jadi emang metode Yesi dari dulu adalah pendekatannya, oh aku lagi dipancing ini, kok di mana? Oh di sini Kak, ayolah kita makan bakso dulu. Nah itu sebenarnya makan bakso itu adalah menyampaikan program gitu. Yesi menyampaikan program, Yesi menyampaikan maksud, kita nanti bakal ada kayak gini-gini, usahain datang ya, misalnya kayak gitu. Nah dulu awalnya, ini yang kepengurusan pertama ini, Yesi temuin satu-satu Kak, sulit memang. Yesi temuin satu-satu, ini tuh dulu presiden salah satu partai kampus lah, sekawasan ya kan. Ini juga anak UKMI, Pak, sangat aktif. Ini ahli IT gitu. Susah banget Kak ini sebenarnya menemuinya gitu. Nggak apa-apa, jadi Yesi tanya, kalian bisanya hari apa? Dan ternyata mereka bisanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 orang kemarin pada saat itu. Nah, 5 orang itu Yesi temuin satu persatu. Dan ternyata mereka udah punya giroh yang sama nih gitu, punya keinginan yang sama gitu. Nah setelah itu barulah kita kepikiran, Yesi tanya satu-satu, program apa yang ada di kepala kalian? Nah ada 5 orang. Baru kita analisis program mana yang paling bisa dalam waktu dekat kita kerjakan, karena ini cuman berlima nih orangnya gitu. Nah maka kita buatlah sekali pelatihan, sekali itu kita buat Serabi Kebab namanya, semangat Ramadan berbagi kebahagiaan di balik Gunung Sinabung. Potong komisi penonton bayaran ya, kena potong leasing ya, inilah. Jadi itu tadi kayak generasi Cakrawala itu alhamdulillah sekarang udah 5 ya, udah 5 angkatan, meskipun setiap tahunnya itu beda-beda jumlah orangnya gitu. Dan memang yang paling sedikit adalah angkatan COVID ya. Dan meskipun sedikit dan ternyata masih ada juga nih, ada sekitar
40 orang lah untuk angkatan COVID, dan itu yang biasanya itu kita sampai ke 80 ke 100 kayak gitu. Oke. Untuk angkatan yang terakhir. Ini yang ngebuat kita semakin banyak ya, ada sekitar, kalau sekarang ada sekitar 300-an orang adalah generasi cakrawala. Kalau anak timnya sih emang sedikit karena emang kita yang mengikuti pelatihan ke Jakarta itu hanya beberapa orang gitu. Paling hebat itu per regional itu 5 udah hebat banget tuh gitu. Karena kita ada kuota juga. Terus itu sebenarnya kalau misalnya Yesi bilang pemimpin itu dibentuk dari masa ke masa sesuai dengan waktu dan tanggung jawabnya. Makanya kalau Yesi bilang sama teman-teman adalah kita itu sedang berupaya untuk menciptakan seorang pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin lagi gitu. Sehingga ada 3 generasi di sana, seorang pemimpin yang menciptakan pemimpin untuk menciptakan pemimpin lagi gitu. Jadi emang kalau bisa sih dalam proses regenerasi itu selama 3 generasi kita harus tetap ada di sana gitu. Biar bisa menjadi contoh untuk teman-teman kita, untuk generasi kita yang akan datang kayak gitu. Karena mereka melihat, ketika mereka melihat oh kakak ini masih ada ya di sini, meskipun dalam struktur kita itu nggak ada gitu, tapi ternyata secara fisik kita hadir, kita masih membersamai, itu adalah bagian terpenting untuk teman-teman yang akan bergerak atau memikut tanggung jawab lebih di organisasinya kita gitu. Lalu ini ada sedikit kutipan dari Pak Jamil Azaini, jika ingin merespon perubahan dengan cepat maka perhatikanlah sisi leadership-nya kayak gitu. Ya meskipun nggak ada yang sempurna, tapi kita masih coba tetap belajar untuk memahami ini sih sebenarnya 7 pilar karakter dan 7 pilar kepemimpinan ini. Meskipun satu orang nggak punya semuanya gitu, tapi paling tidak kita bisa berbagi siapa aja sih yang cinta kasihnya lebih, punya nilai integritas gitu, dan banyakin duduk produktifnya gitu. Bukan kalau kami itu, kalau Yesi biasanya kayak sidang, kalau misalnya teman-teman itu rapatnya terlalu lama, Yesi selalu bilang kalian lagi sidang DPRD ya, Yesi bilang kayak gitu. Dan mereka pasti ngerasa, oh ya kak, maaf ya kak, nggak niat sih untuk lama-lama. Makanya kalau misalnya mau pertemuan itu maunya biar rileks itu ya di warung kopi, di kedai mie shop, atau sambil teman-teman lagi nyantai aja gitu, jangan dijadikan beban kayak gitu. Terus sih kalau dari Yesi kak, mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bareng-bareng, dipersilakan untuk kakak abang semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yesi untuk pengantar diskusi kita. Saya kira mungkin walaupun sedikit terganggu dengan teknis, masih bisalah terekam ya betapa ini ya geliat film ini dari hanya berlima, kemudian tumbuh yang terus beregenerasi sekitar 300-an generasi cakrawala yang ada ya, dan yang dibangun adalah karakter dan kepemimpinan. Nah ini yang sebenarnya butuh sekali, kalau saya bilang sih kebutuhan besar dari negara kita. Nah walaupun sedikit berbeda dengan medan membaca, dan kawan-kawan di sini nih banyak nih yang juga penggerak-penggerak komunitas. Silakan nih yang ingin berdiskusi, sharing pengalaman juga boleh ya. Terus berbagi ya, kita bongkar lah isi kepala Yesi ini. Sebenarnya bagaimana dia bisa tetap membesarkan film dari cuman sendirian, berdua, berlima, kemudian membelah menjadi 300. Silakan nih, saya todong nih ada Muhammad Supawi, ini kawan kita dari Langkat nih Kak Yesi, pendiri Rumah Intuisi. Salam kenal Pawi. Salam kenal Bang Supawi. Ini Rahmat Hidayat. Oke. Oke, Bang Pawi, coba diskusi sedikit, sharing tentang ini. Nggak tahan kali nengok janggutnya. Rahmat Hidayat dari Langkat juga ini kan? Bener kan? Rahmat Hidayat dari Langkat juga kan? Iya, bener. Dari Rumah Intuisi. Rumah Intuisi ada 2 orang nih hadir. Nah, ada 3 kak. ada 3, mana satu lagi? Ada Aprita tadi mana? Oh, ya. Oh iya, Mana, Rita Mbak? itu juga. Rita ya. Oh, Coba kita iya. bikin cara. Ini bersih kebangan terus 120 bang.
Oke, sudah semua ini kayaknya. 15 bisa lah. Ada Bang Nikmal nih Kak yang nanya Kak. Ah, Itu Iqmal silakan. nanya tuh. Heeh. Iqmal, how are you? Ini kawan lama kita nih di Kepak Mendai. Silakan Iqmal. Oh, dia nggak mau ini ya, bercakap ya. Gitu ya, ada sombong ya. Iqmal. Nggak kangen kok sama kakak deh. Oke, mungkin dia lagi kerja ini. Nikmal kerjanya di mana Nikmal? Yang terbang-terbang itu ya? Di apa? Garuda ya, Garuda Indonesia. Nah, jadi nggak bisa on cam. Nah, dia bertanya nih, saya bacakan ya, bagaimana menanggapi suatu komunitas yang pada akhirnya anggotanya sibuk semuanya dan tidak ada yang bisa mengurus komunitasnya lagi. Saya pernah berada di komunitas yang vakum setahun lebih tidak ada pengurusnya. Gimana nih Kak Yesi? Oke, baik. Makasih banyak Bang Nikmal. Alhamdulillah ya, kami di Film Sumo juga semuanya sebenarnya pada kerja Bang. Kerja juga ya? sebenarnya kami semuanya juga pada kerja. Cuman biasanya kalau sekarang kami itu ngebagi prioritasnya itu di hari libur Bang. Makanya anak-anak film itu kalau hari libur itu nggak ada liburnya gitu. Dan kalau misalnya ditanya anak-anak film itu, emang nggak capek ya setiap hari kerja, habis itu setiap hari Sabtu Minggu ngefilm lagi katanya. Iya. Ternyata jawaban mereka itu adalah energinya Kak, baterainya itu kalau misalnya diisi, dicas, itu adanya di film. Nah, itu jawaban mereka. Iya. Nah, jadi itulah hiburan mereka. Padahal mereka dari Senin sampai ada yang sampai Sabtu, ada yang sampai Jumat, itu full kerja semua nih rata-rata Bang. Tapi ternyata mereka merasa bahwa film itu bukan cuma sekedar tempat berpikir gitu, bukan cuma sekedar tempat melaksanakan program kerja gitu, tapi ternyata mengisi energi, saling berbagi. Oh ternyata kita bisa sharing apa aja. Itulah kenapa kami selalu punya waktu untuk ngebuat blind spot gitu Bang. Jadi sesama teman-teman komunitas kita ngelihat blind spot, ya mungkin ada salah satu teman kita yang nggak aktif. Nah biasanya tuh ada satu tuh yang aware, ini ada nih yang nggak aktif, kenapa ya kira-kira? Kita lihat yuk ke rumahnya. Ya udah kita lihat ke rumahnya, oh ternyata di rumahnya itu lagi ada masalah, lagi banyak masalah. Dan ketika kita melihat itu, setelah masalah yang dihadapi teman kita itu selesai, dan ternyata dia mau lagi nih datang ke tempat kita gitu, mau lagi nih mereka untuk bergabung bersama kita gitu. Itu yang ngebuat mereka memang tim ini beda ya gitu. Kadang kita nggak bisa ngejelasin dengan kata-kata gitu, apa yang ngebuat kita mau ada tetap di sini gitu. Ya sih pun kalau misalnya dipikir-pikir, bayangin ya 6 tahun kau tua-tua di film aja, sampai kayak gitu. Dibilang sama teman-teman dia sih, kau tua-tua di film aja, kau ngapain aja di film? Karena apa ya, yang dilakukan di film itu sebenarnya kalau dibilang membebani, ya udah pasti sebenarnya gitu. Tapi ternyata bebannya itu buat bahagia gitu loh. Bebannya itu ngebuat bahagia dan nyaman mengerjakannya kayak gitu. Makanya kalau di film itu, kalau isi jarang tuh, kalau mereka rapat itu jarang isi datang. Yang biasanya isi datang itu adalah ketika ngambil keputusan. Nah keputusannya misalnya, Kak kalau ini jadi koordinator bagaimana? Ya udah nanti kita bakal analisis tuh. Kita bakal analisis bagaimana proses dia selama menjadi leader. Nah yang menjadi koordinator itu biasanya kita udah banyak banget ngasih dia kesempatan untuk menjadi pemimpin kegiatan-kegiatan kayak gitu. Misalnya satu kegiatan kita ada di rumah belajar tepi sungai kalau di Medan kita, atau kita ada lapak baca juga nih ya, kayak Medan membaca kayak gitu. Nah kita kasih tuh kesempatan untuk dia, kau minggu depan jadi project leader untuk ini ya, untuk lapak ya gitu. Nah di situ kita lihat prosesnya dia, bener nggak sih dia bertanggung jawab gitu, atau bener dia ngilang, atau kalau dia ngilang itu kenapa gitu, kita cari alasannya. Dan biasanya kita banyak kunjungan. Nah kalau sekarang kita sering tuh ada komunitas seruni namanya, silaturahmi ke rumah alumni kayak gitu. Nah kegiatan-kegiatan itu yang ngebuat kita semakin dekat. Bahkan ya kalau misalnya anak-anak film itu kalau ke rumahnya sih udah 50 orang, 60 orang Bang, dia nginap lagi.
kalau ke Kaban Jahe gitu. Karena mereka ngerasa, oh bener ya ini udah jadi kayak rumah betul ya gitu. Dan kami selalu menyebutkan bahwa PIM itu rumah gitu. PIM itu rumah kedua kita ya, setelah rumah orang tuanya kita kayak gitu. Karena disinilah kita belajar bertumbuh ketika kita di sini tuh banyak kesempatan yang bisa teman-teman ambil. Itulah yang sering kami sampaikan. Kalau teman-teman mau, silakan teman-teman ambil. Kalau nggak mau, silakan tinggalkan kayak gitu. Tapi ingat teman-teman punya tanggung jawab moral di sini kayak gitulah yang kami sampaikan ke teman-teman. Sehingga biasanya mereka kalaupun misalnya mereka mau menempuh pendidikan gitu ya kan, mau ada beasiswa ke Jogja, nah biasanya mereka selesaikan dulu setahun sampai mereka punya generasi baru lagi yang dari diri mereka sendiri gitu. Makanya generasinya itu semakin banyak karena bukan cuma istri sendiri yang meregenerasi gitu, tapi setiap orang yang ada di dalam organisasi itu atau setiap pengurusnya akan ngebuat regenerasi baru kayak gitu. Dulu juga awalnya tim Sumur itu cuman berdua gitu, bahkan nggak ada komunitasnya gitu kan. Jadi komunitasnya kayak hidup segan mati tak mau lah, kegiatan cuma setahun sekali kayak gitu. Tapi ternyata pada saat itu ya sih masih kuliah ya, pada saat itu masih kuliah, jadi nyalinya itu lebih banyak sebenarnya, nyawanya itu lebih keluar, meskipun dalam struktur ya sih enggak gitu. Tapi ternyata keberadaan itu mereka butuhkan, teman-teman butuhkan. Dan kayak yang Yesi bilang tadi, kita itu menciptakan generasi yang bisa menciptakan generasi baru. Jadi dia ada tiga periode nih. Satu generasi, misalnya Yesi menciptakan satu pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin lagi gitu. Jadi ada 3 generasi yang mesti kita pertahankan, meski kita kuatkan dulu akar dan tiangnya, biar kita lebih enak nih untuk ngebangun atapnya nantinya kayak gitu. Itu sih Bang kalau dari Yesi untuk sharingnya dari pengalaman ya, untuk bagaimana komunitas yang pada akhirnya anggotanya sibuk semua gitu ya, mungkin belum sempat meregenerasi tapi kita udah punya kesibukan masing-masing gitu. Nah ada baiknya kita regenerasi dulu biar kita enak juga nih melakukan kesibukan lain kayak gitu. Gitu Bang Iqmal. Itu ada Bang Rahmat nih angkat tangan. Keren kali ya, banyak kali istilahnya orang ini ya. Apa aja tadi ya sih istilahnya? Akronim. Akronim apa ya? Iya. Literasinya main ya. Seruni. Seruni. Iya, seruni. Dugem ya. Iya. Dunia gembira ya. Salam kenal. Iya. Oh ya silakan Rahmat Silakan Bang Hidayat. Rahmat. Kalau perihal masalah regenerasi ya kan, kami di Rumah Intuisi itu anggotanya udah cukup solid ya kan, tetapi kami belum memiliki regenerasi Kak. Itu gimana Kak solusinya gitu? Ya. Nah, langsung Oke, ke Bang. teknis bagaimana Terima kasih. meregenerasi nih Kak Yesi. Betul. Terima kasih banyak Bang Rahmat. Kalau di Yesi pada saat itu adalah kita itu nggak mau yang menjadi pemimpin itu aja Bang. Misalnya yang kita ada kegiatan, kan kita misalnya di rumah belajar ya, pastinya kita punya kegiatan ya kan, punya kegiatan misalnya entah kegiatan Isra Mi'raj kayak gitu, atau kegiatan hari ulang tahun misalnya. Nah, di setiap momen-momen kegiatan itu kan adalah bagian dari programnya kita ya. Nah, setiap program itu biasanya kita itu punya orang yang berbeda untuk menjadi leadernya Bang. Jadi kasih mereka kepercayaan bahwa mereka mampu nih menjadi leader, mereka bisa nih menjadi pemimpin. Kita yakinkan mereka. Setelah itu aku nggak bisa misalnya jawaban mereka, tapi aku yakin kamu bisa. Nah biasanya sih sering mengintervensi kayak gitu. Tapi Kak Yesi yakin kamu bisa, gitu. Makanya Kak Yesi bilang kamu yang menjadi leadernya kayak gitu. Kalau nanti gagal gimana Kak? Pasti itu kan jawab, Kak kalau nanti aku gagal gimana? Tenang, ada aku ini di belakang kamu. Nah jadi kita harus siap juga nih menjadi bentengnya teman-teman yang sedang berproses menjadi leader ini gitu. Ya mereka kan akan menjadi pemimpin baru ya kan, mereka akan menjadi regenerasi kita. Ya kita harus bersiap-siap nih, kita harus siap-siap jadi tamengnya mereka juga di belakang ketika mereka mungkin ya ada kesalahan-kesalahan itu yang mereka lakukan gitu. Tapi ingat kalau misalnya di satu organisasi itu nggak ada konflik ya, berarti
organisasinya nggak hidup gitu. Tanda organisasi hidup itu adalah adanya konflik. Berarti banyak yang mikirin, Bang. Harus ada konflik ya. Ada, iya harus ada konflik. Kalau nggak ada konflik berarti dia nggak hidup, Kak. Berarti nggak ada yang mikirin organisasi itu, gitu. Pantes Iya. waktu Iya. Nikmal nggak ada kita agak-agak nggak semangat. Biasanya Oh Nikmal iya, yang bikin itu galau konflik. Kak Dewa, kitanya Nikmal nggak ada. Iya, jadi emang kalau kita di film Sumur itu biasanya banyak tuh, sengaja tuh kadang kita pancing-pancing untuk adanya konflik biar teman-teman itu bisa belajar, oh ternyata efek dari konflik ini kita bisa lebih rekat ya gitu. Bisa lebih kuat ya gitu kan. Kayak kalau tahun lalu itu konfliknya itu, kalau tahun lalu itu kita buat konfliknya itu adalah bagaimana semua alumni punya banyak permintaan Kak untuk program. Oke. Jadi Pusing konfliknya, dong ini, konfliknya ya kan? didesain ya. Iya, didesain. Dan ternyata pusing kan kepengurusan sekarang. Kak, kita udah buat program setahun, Kak. Masa ini harus dirombak gini itu segala. Nah, muncullah konflik itu. Gimana nya alumni ini masa gini-gini? Kan gitu ya kalau misalnya ngomongnya. Tapi ternyata ketika ada konflik itu, tim Medan itu semakin kuat, mereka semakin sayang, mereka semakin saling jaga. Tim Deli Serdang juga gitu, mereka buat community face yang sebenarnya di luar dugaan kita gitu, di luar dugaannya kami gitu, untuk bagaimana mereka bisa terus ada dan tumbuh sampai sekarang gitu. Itulah yang ngebuat mereka terus tumbuh. Makanya teman-teman itu kadang Bang, model kepemimpinannya adalah ada orang yang harus ditunjuk dulu nih baru dia mau jadi pemimpin. Harus ditunjuk dia dulu, kamu ya jadi pemimpin, baru dia mau. Ada yang dia kalau sih modelnya, kalau kamu nggak mau jadi leader, kamu mau di bidang apa? Nah, jadi sih tanya, jadi kita tahu nih dia kontribusinya di mana gitu, sehingga kita bisa nengok, benar nggak sih dia bisa mengelola suatu kegiatan, benar nggak sih dia bisa bagaimana dia bisa untuk bertumbuh di organisasinya kita kayak gitu. Nah, kalau di YESI memang kalau kami itu kebanyakan dari kami adalah ngasih kesempatan. Oke, kamu hari ini di bidang acara ya, kayak gitu. Dan kami nggak duga dari dia sebagai pemimpin, dia sebagai bidang acara, tiba-tiba dia jadi MC, tiba-tiba dia jadi moderator. Padahal dulu nggak pernah ngomong nggak sama kami. Dia pendiam kali, nggak pernah ngomong, nggak pernah ngomong di depan panggung apalagi gitu. Tapi ketika dia dikasih kesempatan, wih, kita aja sampai heran, dia sampai ke Malaysia Kak, jadi pembicara gitu. Nah, kan ternyata itu adalah proses belajarnya mereka. Kadang teman-teman nggak mau menjadi regenerasi selanjutnya karena mereka, aku belajar apa ya di sini kayak gitu. Nah, makanya kita perlu nih ruang-ruang bertumbuh itu gitu. Sama kayak kalau misalnya Kak Pera kan ada tuh buat resensi buku gitu kan. Nah, kalau misalnya di kami itu biasanya leadernya beda-beda. Oke, hari ini kamu ya yang bicara, yang biasanya kita pilih itu yang pendiam-pendiam Kak. Sengaja kita pilih, kamu yang meresensi buku ya. Kenapa Kak? Kok aku Kak? Iya, karena saya yakin kamu mampu mengerjakan ini gitu. Meskipun sebenarnya kita nggak tahu ya. Kita cuma berupaya meyakinkan dia aja gitu kan. Meyakinkan dia kalau dia bisa kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau di film sendiri, dan alhamdulillah itu terjadi ke adik-adikannya Yesi sampai sekarang. Kak, kalau kayak gini nggak apa-apa kan? Ya bagus, kasih aja mereka kesempatan gitu. Kasih mereka kesempatan sehingga mereka bisa bertumbuh nih bareng-bareng kita juga kayak gitu. Punya kesempatan yang sama dengan kita gitu. Oke, itu Rahmat Hidayat. Ya, menarik ya. Justru diberi tanggung jawab. Gimana saat yang tepat memberi tanggung jawab ini, Kak Yesi? Jadi gini Kak, kan walaupun Silakan deh, Rahmat kan dulu. kami ini masih banyak nih Kak, kan apalagi kami masih muda-muda kan, masih banyak pengen jadi pemimpin. Sebenarnya kan pengen Kak jadi pemimpin regenerasi dari rumah institusi, tapi founder kami nggak kasih Kak. Dia marah Kak kalau Pawi, kami kasih jadi lah, Pawi. pemimpin. Dia maunya dia jadi pemimpin. Ayo pengakuan nih, Pawi nih, kok gitu jadi pemimpin? Fitnah. Ada nggak kecenderungan itu ya?
Kadang-kadang sih gitu kalau dia kak. sekarang. Pawi mengakui. Kak Yesi gimana, Kak Yesi? Nah kalau Yesi dulu kan em, mungkin ngerasa kita itu udah biasa ngambil keputusan ya. Terus sekarang kita itu tiba-tiba ketika mau ngambil keputusan kita harus sharing dulu nih ke yang lain gitu kan. Karena mungkin timnya makin banyak gitu kan. Tapi kalau di Yesi sendiri biasanya sekarang itu Yesi lebih ngasih kesempatan aja sih ke yang lain. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngambil keputusan, pasti mereka cari ya sih, kayak gitu. Kak, kita bingung kak, yang kayak gini gimana ya kak? Kayak kemarin, misalnya konflik itu kak, konflik ketika banyak alumni yang minta untuk program baru gitu. Nah kalau isi simpelnya, kalau memang dia mengusulkan silakan dia mengerjakan. Ngapain kalian ubah lagi program kalian ya sih bilang kayak gitu kan? Oh iya ya kak, ternyata sesederhana itu ya kak solusinya kayak gitu. Nah, dan ternyata bener kayak misalnya kemarin itu yang kelas itu di program kurban kak. Jadi tahun depan itu kita bakal kurban 2 sapi rencananya karena kita udah ada tabungan kurban. Kita ada tabungan kurban, udah ada 14 orang untuk 2 sapi gitu kan. Karena tahun lalu itu kita dapat 11 kambing. Kan sayang banget ya, tanggung banget kan, dikit lagi kita udah bisa dapat sapi gitu. Dan ternyata ada alumni yang punya ide gimana kalau misalnya kita buat tabungan kurban untuk tahun depan gitu. Dan ternyata banyak nih yang pingin terlibat gitu. Yaudah kan tinggal satu aja yang menjadi leader. Oke, alumni mana yang mengusulkan? Dia kak, oke. Silahkan dieksekusi bang, kita minta tolong untuk melaksanakan program itu nanti pada saat eksekusi pemotongan kami akan terlibat. Kan bisa kayak gitu. Maksudnya kalian jangan sampai mempersulit diri kalian, Kak Yesi bilang kayak gitu. Ya Kak, sederhana banget ya sebenarnya solusinya. Ya kalian jangan mau diobrak-abrik sama konflik gitu. Kita fokusnya ke solusi, kita fokus ke solusi dan kita fokus ke apa yang bisa kita kerjakan gitu. Ya mungkin nggak semua orang bisa mengerjakan, tapi kalau misalnya beberapa orang bisa mengerjakan dan menciptakan sesuatu yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi, ya kenapa nggak dipersilahkan kayak gitu. Itu sih kalau dari Yesi. Terus ini tadi Bang Nikmal bilang, betul aku ngasih soft skill malah banyaknya dari komunitas luar sekolah ketimbang belajar di satu lembaga. Bener banget Bang. Dan kayaknya anak-anak muda sekarang itu butuh banget hal itu gitu. Bahkan Yesi kepikiran untuk kalau misalnya mahasiswa itu proses mereka di lapangan itu adalah kayak komunitas gitu. Biar mereka nggak merasa terlalu resmi yang terlalu mengikat pergerakan mereka, tapi sesuatu hal yang bisa meregangkan dada mereka ya kan, karena ada hal baru yang hadir di isi kepala mereka kayak gitu. Jadi mereka dimasukkan ke lintas komunitas kayak gitu, lintas komunitas yang teman-teman silakan belajar dari komunitas ini. Tinggal ditanya apa yang kamu pelajari di sana kayak gitu. Oh ternyata yang dipelajarinya masih sedikit, tambah lagi waktunya mereka turun ke lapangan kayak gitu. Dan itu yang akan ngebuat mereka lebih terasa kayak gitu. Sama yang kayak dibilang Bang Nikmal tadi, kalau ngasah soft skill itu emang kebanyakan di luar sebenarnya gitu, daripada di lingkungan kampus. Gitu mungkin Kak Tera. Kakak nanya boleh? Silakan Kak. Silakan Kak. Yes, dari semua tuh kayaknya kita tercengang-cengang ya jujur ya. Nah kira-kira nih ya kan gitu wajar kalau kita punya komunitas itu yang aktif lu lagi gitu kan ya. Ya nikmal ya. Jadi kayaknya kita butuh apa gitu kayak refreshing atau apa. Sampai terpikir kan kita sama Tera tuh mikir apa ya buat ini hidup kan ya gitu ya. Ya nikmal ya. Kadang kita mikir apa sih buat komunitas itu hidup gitu. Salut juga gitu. Misalnya yang vakum itu ya sih mau datengin gitu kan ya. Nah kita mau datengin di mana orang rimbanya juga nggak ditanyain di telepon malah kadang nggak ngangkat. Nah sulitnya kan kayak gitu di dalam sebuah komunitas ya. Jadi menurut aku memang nggak perlu orangnya gembung kali ya, nggak perlu orangnya banyak menurut aku ya. Tetapi seberapa efektifnya komunitas itu berjalan, begitu kan ya Yesi ya? Jadinya ya. Nah kira-kira nih ada nggak tips ya Yes kalau misalnya nih Yesi pernah nggak ngerasain mentok misalnya nih sama apa ya komunitas aku udah ngelakuin A, B, C gitu ya, ada
tipe-tipenya gitu kan ya. Nah terus ternyata tidak ini juga gitu, tidak hasilnya tidak mencukupi lah, tidak memuaskan. Nah gitu, apa yang Yesi lakuin nih? Ada nggak tips-tipsnya? Makasih Yesi. Oke, makasih Kak Inun. Iya. Kalau Yesi sih sejauh ini apa ya Kak? Sejauh ini Yesi masih jalan aja Kak. Nggak, maksudnya meskipun Yesi mentok kayak sebenarnya waktu kami berdua itu, cuman berdua itu mentok kali Kak. Bingung nggak mau ngelakuin apa. Tapi pada saat itu kekuatan kami adalah kami punya dana. Nah, itu kekuatannya Kak. Jadi ketika Yesi buat analisis SWOT, satu-satunya kekuatan kami adalah kami punya uang. Uang kami berlimpah. Dananya dari mana? Dana. Patungan Kak. Patungan Kak, kalau kami. Patungan Oh iya, pakai itu iuran, bentuk dana. pakai iuran. Enggak Kak. Enggak. Patungan seadanya. Patungan saja. Enggak, Berarti patungan pas kegiatan dadakan aja ya, gitu. pas kegiatan. Ayo siapa Dadakan. yang mau nyumbang gitu ya. Pas kegiatan ayo. Betul. Nah, pada saat itu ketika kami berdua, kekuatan kami adalah cuman dana. Cuman dana. Setelah Kalau itu cuman oke, berdua karena berapa kita cuma besar punya itu dana, dananya? Cukup ya? 9 juta Kak. Oh, kaya juga ini Kami dua bisa orang. menghimpun 9 juta. Kami Itu jadi Kak, gimana caranya Kak? Cara mengumpulkan dana itu Kak? Nah, jadi kami sebenarnya punya ikatan alumni, Bang. Kami punya ikatan alumni, cuman mereka memang udah kerjanya di PLN, di TV, ya kayak Bang Nikmal, ya mungkin dia nggak hadir secara fisik, tapi masa sih secara Senyum Nikmal itu bikin kangen. yang lebih ringan Bang Nikmal nggak bisa bantu gitu kan biasanya. Nah kayak gitu sih sebenarnya yang kita manfaatkan. Jadi kita itu memanfaatkan, oh ternyata kekuatan kita ada di dana pada saat itu. Jadi program pertama yang Yesi buat itu adalah yang buka bersama di balik Gunung Sinabung. Nah karena kami sudah, ternyata kemarin ditanyakan sama teman Yesi Bang Tova itu, Yesi butuh dana berapa kira-kira? Oh, 3 juta Bang, 3 juta juga udah cukup nih untuk makan satu kampung. Yesi bilang kayak gitu pada saat itu. Oh iya, oke, kita himpun. Itulah Bang Tova yang berperan di koordinasi internal namanya Kak, kalau di kita. Makanya dulu kan kami fungsinya karena cuma 2 ya, internal eksternal doang kan. Ya Yesi di model eksekusi, dia model balik layar kayak gitu. Ya udah, ternyata ketika kita himpun, Yesi ikut koor-koor juga gitu ya kan. Ternyata pada saat itu terkumpullah 9 juta. Terus dia bingung kan, yes gimana nih kita mengeksekusi. Nah barulah di situ tugas Yesi. Yesi cari komunitas, oh ternyata ada nih satu komunitas yang aktif, tapi mereka nggak punya dana, SDM-nya banyak Kak, dananya nggak ada. Situlah Yesi masukkan, maka adalah bentuk kolaborasi itu. Pada saat itu APPB namanya, Aliansi Pemuda Peduli Bencana di Gunung Sinabung. Itulah program pertama kami menghabiskan dana 3 juta. Itu yang pertama. Nah setelah itu karena kami punya uang ya enak aja lah kami kerjakan program setahun setelahnya ya kan, karena duit kami ada gitu. Jadi kami buatlah program-program yang berhubungan dengan sosial sih kalau kami kebanyakan. Luar biasa ya. Terus abis itu 9 kami juta aja mereka iya. merasa kaya nih. Coba Iya. pemerintah kita 500 M aja kayaknya miskin gitu ya. Nah kalau kami sih aja udah gira kali kami gitu ya kan. Terus abis itu kalau sekarang model penggalangan dana kami adalah infak. Jadi setiap dugem tadi ya kan, duduk gembira tadi ya kan, sambil mikir-mikirin program. Istilahnya itu loh seksi kali. Dugem lah. Apa lagi tadi? Seru nih generasi cakrawala. Ya Allah, ada aja ya sini kreatif banget kasih nama. Setiap dugem itu kami biasanya ada infak gitu Bang, infak berjalan. Nah infak berjalan itu ya kalau misalnya kami ngumpul terkumpul lah 100-120 ribu. Kalau misalnya kami ngumpul seminggu 4 kali 120.000 kali 4 kan udah lumayan. Kalau itu pikiran kami. Terus kami ada program Wak Doyo namanya. Waktunya donasi keroyokan. Yo, waduh. Waktunya donasi istilahnya keroyokan. luar Ini biasa perlu dicatat. ya. Iya. Iya nih. Wak Doyo itu adalah waktunya donasi keroyokan. Jadi kapan sih waktu Wak Doyo itu? Wak Doyo itu adalah ketika waktu-waktu gajian Kak, mulai tanggal 25 sampai tanggal 5 gitu. Jadi emang ada waktunya kalau untuk Wak Doyo itu gitu. Dan itu kerelaan masing-masing gitu. Dan alhamdulillah sejauh ini program kami berjalan dari situ, selain ya program momentum lah ya kan. Setiap ada program kita open donasi kayak gitu. Selain itu, yang ngebantu pergerakan kita ada di situ kayak gitu. Iya, iya. Gitu sih kalau untuk
apa tadi ya, soal pendanaan tadi ya kan, jadi karena duit ya Asal kan, jangan banyak jadi ya. Wak Pawi ya istilahnya ya. Pak Pawi ya, Pak. Bahaya ini. Nanti merajuk loh. Apa Pak. tiba-tiba nyempel Bu aja Wak Pawi. Oh, silakan Pawi dulu lah komentar nih. Dari tadi Iya, dari suaranya mahal bawah-bawah. kali dari tadi kayaknya ya. Pawi senyum-senyum dari jauh. Aduh, kalau adik kakak ini aduh udah gugur aja lah yang lain tuh. Awak terkagum-kagum Kak sama Kak Yesi ini. Kagum-kagum bisa membina sampai ratusan anggotanya kan. Iya. Jadi kan izin ya Kak Pera, awak mau nanya juga beberapa hal yang kayaknya perlu digali juga nih kan Kak Yesi ini. Kalau menurut Mata kan Pawi kan nggak ikut dari awal nih. Mungkin udah dijelaskan mungkin. Kalau menurut pemaparan Kak Yesi tadi ada beberapa hal yang hampir sama ya Mat. Seperti cara Kak Yesi menggerakkan anggotanya melakukan pendekatan itu hampir sama kami yang kami lakukan. Nanti tinggal lagi kan kami ini kan kalau Rumah Intuisi itu kan aktifnya secara offline itu Kak, itu kan 2 tahun belakangan ya Mat. Iya Bang. Padahal sebenarnya kan sebenarnya memang Rumah Intuisi itu udah lama gitu, dari tahun 2010, tapi bergeraknya di media sosial, di Facebook gitu kan, di Instagram. Oh iya. Cuman Kayak belakangan Medan Membaca karena juga kenal ya, sama si Rahmat. 2010 ya, 2010 ya. Iya. Oke. Iya Kak. Iya, cuman kami kan geraknya di Facebook. Pawi kan selalu sendiri tuh. Terus sendiri kan, like sendiri, share sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Jadi kan awalnya jumpa sama orang ini waktu di apa kan di. Jadi gila sendiri lah judulnya. Iya, sendiri. Jadi hampir sama sih, hampir sama. Cuma tinggal lagi kami belum menemukan solusi lah. Kalau yang kata Rahmat, kalau Pawi nggak memberikan kesempatan untuk untuk mewarisi tahta kepemimpinan Cela. Udah jam kerajaan ya. Juga. Iya. Karena seperti yang Kak Yesi bilang tadi, si Rahmat ini orang yang pertama kali paling tidak pede kalau ngomong Kak. Kalau ngomong paling payah dia dulu kalau sebelum masuk di rumah. Pede Intuisi. banget. Kalau udah Ini udah pede kali nih kayaknya Bang. Iya, udah pede kali nih. Iya, kalau sekarang kita suruh berhenti dia nggak mau berhenti, itu yang kita palak. Iya. Jadi ada tambahan Tapi apa lagi ada Kak Ye? yang belum dapat, mungkin Kak Yesi udah bahas tadi karena saya ketinggalan tadi kan. Awal Kak Yesi itu bisa meregenerasi itu gimana? Apa hal yang paling elementer di komunitas Kak Yesi ini sehingga perekrutan anggota itu mudah gitu? Ada hal yang paling menarik yang bisa menarik perhatian anggota komunitas Kak Yesi? Karena Pawi dulu memang awalnya itu kan berangkat dari ini Kak Per, dari mahasiswa Pawi. Ada beberapa 3 orang tuh ya mahasiswa Pawi semacam menggunakan otoritas kita ya kan. Konflik kepentingan dosa. Ternyata nggak pala maksimal di dalam di dalam grup itu cuman beberapa orang aja kayak si Rahmat ya, yang 2 orang itu yang memang agak produktif, cuman belum bisa membangkitkan animo bahwa komunitas kita ini adalah bergerak di literasi loh. Harus ada, kalau misalnya nanti tiba-tiba ada orang di luar komunitas kita sudah berapa buku yang kau baca dalam seminggu ini aja, nanti gugup gitu. Jadi di dalam komunitas ini cuma Pawi sendiri, jadi belum terbangun itu gitu. Oh, iya. Jadi ya tetap juga kayak gila-gila sendiri ya Wak, di komunitas ini tetap juga. Orang ini diajak kegiatan ayo aja, tapi kalau diajak Baca. resensi buku, aduh, Iya. dialihkan dengan topik yang lain. Apalagi Rahmat ini, makanya Rahmat ini apa ya? Saya kesel juga. Dia baca situasi saja, Pawi. Kan keahlian berbeda. Baca situasi baca saja. Saya kan keadaan, Iya. Ini menarik baca nih. keadaan katanya. Pandai kali pula dia emang baca keadaan Kak. Itu yang Baca palanya keadaan. juga kita Kalau nih. di Medan Jadi membaca gitu, Kak Yesi. membaca karakter orang tuh kerjaan Kak Inon tuh. Itulah Kak, mungkin Oke, pertanyaan siap. Pawi tadi. Makasih. Apa yang paling mendasar gitu? Iya, benar. Sama itu. Emang perlu Baca sih itu kayak Kak. reaksi kali ya kan? Nah sebenarnya yang kayak gitu-gitu sebenarnya Iya. perlu Kak untuk membaca karakter kayak gitu, dan harusnya yang untuk membaca karakter ini ya kita
regenerasikan gitu ya kan, ke siapa nih yang perlu kita baca, misalnya ada generasi baru gitu ya kan. Nah biasanya sih ketika bisa baca karakter, kita bisa tahu nih dia bisa jadi pemimpin apa enggak gitulah kira-kira. Nah makanya ketika kita ngerasa dia bisa jadi pemimpin, todong aja dulu gitu, karena memang ada yang akan bergerak ketika dia udah disuruh gitu, baru dia mau bergerak kayak gitu. Dan sebenarnya yang paling sulit itu adalah ngebangun kesadaran sih sebenarnya, ngebangun kesadaran bahwa ini milik bersama gitu, bukan milik Yesi aja atau bukan milik siapa aja kayak gitu. Terus kalau misalnya di Yesi juga ada bang rumah baca ya di Sinabung. Kalau dulu Yesi regenerasinya anak-anak itu bang, anak-anak yang paling tua. Jadi dulu ketika Yesi masih 2016 atau 2015 gitu ya kalau nggak salah, mereka itu kelas 6 SD. Nah kalau sekarang mereka udah pada kuliah bang. Udah pada kuliah, jadi kan Yesi tanya kan, kira-kira kalau misalnya adik-adik aja yang melanjutkan bagaimana. Terus mereka bilang, kak kita ada remaja masjid dan pemuda gereja kok, insya Allah kami siap. Dan Yesi ngerasa, oh ternyata ketika mereka siap untuk menjalankan itu, ya, fungsi kita sebagai fasilitator udah oke gitu, udah cukup sampai di situ gitu. Kita silahkan untuk mencari ruang lebih luas lagi untuk kebermanfaatannya kita kayak gitu. Makanya kalau sedangkan kalau misalnya di rumah baca di Sinabung itu kita nggak fokus ke hanya baca buku bang. Jadi adik-adik mau apa? Kak aku mau menggambar, oke ini alat gambarnya, ini warnanya. Oke, mau apa kak? Aku mau dong belajar kali-kali. Aku suruh kakak-kakaknya bang yang menjadi guru. Nah kalau aku di sana karena sendiri ya kan dulu, tugasku adalah mendengarkan cerita mereka. Karena kan mereka terdampak bencana ya. Mereka sangat banyak tuh, masa anak kelas 3 tahun aja bang tahu bagaimana proses meletusnya Gunung Sinabung sampai mereka lari, mereka pergi. Berarti kan emang ada trauma yang cukup nih di anak-anak di sana gitu. Nah disitulah ya sih ngerasa oke, peranku di sini adalah sebagai fasilitator, maka fungsiku adalah mendengarkan mereka gitu. Toh setiap tahun kalau di desa itu tuh ada namanya kerja tahun bang. Nah kerja tahun itulah mereka anak remaja masjid, anak pemuda gereja yang bekerja sama untuk melaksanakan kerja tahun itu gitu. Dan ya sih bilang kalau teman-teman butuh tempat kegiatan silahkan digunakan rumah baca. Kunci rumah baca itu nggak pernah saya bawa, nggak pernah saya kunci juga. Silahkan digunakan semaksimal mungkin dan dimanfaatkan aja sebagaimana baiknya gitu ya sih bilang. Nah makanya itulah yang membuat mereka, kalau dulu pas pertama kali isi ke sana nggak ada satu orang pun yang kuliah bang, nggak ada yang mau kuliah. Tapi sekarang mungkin rata-rata anak mudanya kuliah, dan yang Yesi takutkan lagi adalah mereka nggak mau pulang kampung. Itu sekarang kan sayang sekali ya ketika kita udah menempuh pendidikan di kota, kita nggak mau ngebangun kampung kita sendiri kayak gitu. Dan anak-anak generasi Cakrawala itu ditempa untuk itu kak, untuk mereka berani pulang kampung. Jadi ngebangun wilayah mereka sendiri kayak gitu. Ini sih misinya. Kira-kira pernah nggak ada hambatan? Yes, misalnya ada kendala gitu ya kan di saat berjalannya proses atau membangun komunikasi itu kan berat banget kayaknya ya. Sana yang Membangun crispy komunikasi ya ada ya? di antara kitanya Iya, sendiri yang dan crispy satu ya. Minumnya air putih hangat ya. Karena ada yang merasa bahwa komunitas kentang, ya? ini penting dan tidak gitu kan Pakai ya. kentang. Orang Bisa kan kentang. masuk komunitas itu dengan Kentang aja, berbagai nggak usah pakai background ya. Jadi untuk ini ada nggak kira-kira tantangannya nih? Aku kadang ini juga sempat ilfil juga kadang ya, kalau di dalam komunitas gitu merasa juga nggak mudah juga aku merasa ilfil, tapi ternyata tidak, kita sebagai pemimpin nggak boleh ilfil ya gitu untuk keadaan itu. Nah kalau kita ilfil sendiri, nah kapan terbangunnya tuh komunitas kan gitu ya, kapan adanya apa ya program itu berjalan kan gitu. Nah kira-kira ada nggak ya sih, pernah nggak ngadapin hambatan kayak gitu yang kira-kira bikin kadang-kadang ya sih berpikir ini benar nggak sih ya kalau aku jalanin ini gitu, bisa lanjut apa enggak nih komunitas ini, pernah nggak kepikiran kayak gitu yes? Iya kak. Jadi dulu kak, waktu generasi Cakrawala pertama itu kami menghimpun 100 orang anak muda dan panitianya cuma 7 orang. Dan itu kegiatannya se Sumatera Utara.
ya udah ya ngebayangin kan kegiatan se-Sumatera Utara, panitianya cuma 7 orang, duitnya nggak ada. Nekat ya. Kayaknya Kak, ya mending kalau 7 orang masih bisa kita backup. Nah ini cuma 2 dan 3 gitu loh. Kita ada 3 ya, 3, 2 Berarti itu 50 3 lah paling banyak 50 udah orang hebat kita. gitu. 50 orang enggak atau 30 lah. Berarti 30 atau 50 orang harusnya bisa di backup gitu Iya. ya Kak. Nah, jadi kalau kami dulu itu sebenarnya 7 orang itu Kak, dia yang datang itu ketika acara aja Kak. Yang full hadir itu paling 4 orang. Iya benar. Ya kebayang lah ya kan, kaki di kepala di kakinya kayak apa ya kan. Tapi kemarin itu kayak apa? Kita yakin kalau kita punya generasi baru, dan proses rekrutmennya gencar itu susah Kak. Mereka itu harus gencar ya, ketika open rekrutmen pelatihan gencar, mereka itu harus daftar. Setelah daftar, mereka harus seleksi administrasi. Setelah seleksi administrasi, mereka harus wawancara. Setelah wawancara, mereka harus bayar Kak. Ca, Nggak bayangin, mereka harus bayar. Setelah Yang mereka gratis bayar, aja kita nggak mau pada datang ya, gitu nah banyak. itu. Luar Nah, biasa. ada seleksi. ini mereka harus bayar. Ada seleksi. Seleksi kita ketat. Karena pada saat gencar 1 itu kita ada 200 orang Kak yang daftar. Namanya gencar ya. Itu kepanjangannya apa? Iya, generasi cakrawala. Generasi cakrawala Kak. Oke. Jadi ada 200 orang, jadi kita harus seleksi sebanyak 100 orang, dan yang ternyata yang hadir itu 80 orang. Nah, di situ kita melatih untuk kesadarannya mereka Kak. Kesadaran mereka yang memilih masuk, mereka yang memilih apa ya, ada di lingkungan ini. Kita nggak pernah paksa mereka. Kenapa? Karena mereka udah melalui banyak tahap gitu. Sampai Dan bayar ketika- juga kan ya. Iya betul. Ya meskipun bayarnya nggak seberapa lah Kak, lebih Iya lebih tahu macam-macam kan juga itu kan panitianya gitu ya. lebih ini ya, Komitmen fee. image-nya itu kan lebih apa ya? Berkelas ya. Nah, pada saat pelatihan kita udah langsung ngebangun bonding Kak. Yang pertama kali adalah pengenalan diri yang paling penting. Ketika mereka kenal sama diri mereka, ya mereka akan lebih mudah nih untuk berinteraksi ke orang lain, lebih bisa menerima orang lain, karena nggak semua orang kayak diri mereka kan. Terus setelah pengenalan diri, kita panggil orang-orang yang berpengaruh di daerah untuk bisa memberikan pengarahan kepada mereka. Dan biasanya nggak terkenal Kak orang-orangnya nggak terkenal, tapi pengaruhnya banyak gitulah biasanya yang kami cari. Dia nggak terkenal tapi pengaruhnya banyak, sehingga memancing hati sih, keterikatan hati mereka untuk gila ya, keren banget ya ternyata gitu. Di desa aja, setingkat desa aja ada yang begini gitu. Habis itu kami ada namanya outing Kak, kalau kami pada saat pelatihan gencar itu. Jadi bagaimana proses Apa itu? mereka bertahan hidup tanpa handphone dan uang. Tapi mereka harus sampai di Binjai dan harus kembali lagi. Mereka cuma dikasih bekal tanaman, bibit tanaman, tahu kan? Nah, ya udah, itulah yang ternyata, dan itu berkelompok gitu. Itulah yang membuat mereka saling membantu, saling mencari solusi. Dan pada saat outing itu mereka ada campaign, ada kampanyenya gitu. Mereka mau kampanye apa? Oke, per kelompok hari ini kampanyenya anti korupsi ya. Oke, yang ini kampanyenya sampah ya. Jadi kita buat konsepnya beda-beda kayak gitu. Kalau di Gencar. Nah, itulah proses outingnya. Makanya biasanya kita kalau pelatihan itu 2-3 hari untuk pelatihannya. Nah, setelah outing baru mereka ada proyek sosial perdana. Setelah pelatihan ada proyek sosial perdana. Itulah yang akan mengumpulkan mereka. Setelah proyek sosial perdana, baru kita ada namanya apa ya namanya, sampai lupa Pak. Gara-gara punya istilah apa namanya itu, kayak kita itu kayak gathering gitu Kak. Nah, kita gathering seluruh angkatan dan seluruh alumni ke suatu tempat, dan di gathering itu kita ada saling surat menyurat, heart to heart, dari hati ke hati. Jadi kita saling mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga kita untuk melaksanakan program kerja lebih lanjut lebih enak. Kenapa? Karena hati kita udah terikat. Oh, ternyata hati kita udah di sini nih gitu. Itu yang ngebuat teman-teman banyak testimoni sih yang mengatakan bahwa Kak, itu Kak yang ngebuat kita kuat. Atau biasanya itu ada satu orang yang dia rapat banget Kak, dia deket banget sama orang itu, dan kita nggak menampik kalau orang itulah yang ngebuat dia sering hadir, yang apa-apa gitu.
Dan kita menjadi itu semua. Misalnya Yesi menjadi ada satu orang yang dekat sama Yesi, yang lain ada satu orang lagi, yang lain ada satu orang lagi gitu. Sehingga masing-masing dari kita punya regenerasi baru kayak gitu. Tantangannya udah jelas banyak ya, kayak ya konflik-konflik kecil itu udah pasti banyak Kak. Setiap tahun itu udah pasti ada. Bahkan sampai Yesi itu biasanya langsung Bang Top, ayo kita nge-zoom kayak gitu. Karena kan dulu partner sparring time-nya itu dia gitu kan. Bang Top Udah kayak jadi kaderisasi ya judulnya ya, keren banget loh. betul Kak. Tapi dia lebih karakter dan kepemimpinannya ditekankan kali. Karena kami juga ada belajar parenting Kak. Parenting. Jadi dari parenting kami, kami juga ada belajar Biasanya parenting. untuk yang udah berkeluarga, ini banyak yang berkeluarga Pak. Nah, kalau kami sebelum berkeluarga kita harus sudah mengenal itu, kayak gitu. Jadi Kak Ainun ketika kami udah berkeluarga Kak, pun kami wajib lah nggak, ya. gitu kira-kira Kak. Luar biasa, unik ya parenting ya. Itu dampaknya apa itu belajar parenting itu? Untuk apa? Dampaknya mereka lebih sadar kalau nggak semua hal yang terjadi di hidup mereka itu bukan kesalahan orang tua. Karena kan kadang anak-anak muda itu banyak gini loh Kak. Kalau kayak Yesi, it's okay lah kalau keluar malam orang tua udah percaya aja gitu kan. Kalau anak-anak yang lain belum tentu Kak. Iya. Sekali seminggu aja belum tentu dia dikasih keluar gitu. Kan ada alasan ketidakpercayaan kan sama orang tuanya ke diri dia gitu. Dan kadang dia merasa, kakak kok bisa sih dikasih keluar sedangkan aku enggak. Dan dia suka membanding-bandingkan. Dan itu ada di parenting sebenarnya. Parenting itu bukan hanya ini dia mengedukasi diri ya, tetapi bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya dan paham dengan keadaan dirinya ya gitu. Bukan berarti pasrah ya. Iya. Tetapi lebih nerima gitu. Benar. Iya. Terima background dia ya dengan orang tuanya. Iya, balik ke diri sendiri sih sebenarnya kebanyakan. Oke. Kapan parenting itu dipelajari ya? Maaf nih Pak Wei. Nah, biasanya ya, silakan. Nah, biasanya kita itu pada saat pelatihan itu ada Kak, tapi sesinya paling 2 sampai 3 jam karena kita punya alumni yang psikolog Kak. Jadi biasanya alumni itu yang kita minta ngisi karena kita nggak punya duit Kak untuk bayar psikolog. Kami juga nggak punya duit untuk bayar pemateri besar-besar gitu. Nah, biasanya pemateri yang datang di kami itu ada kesukarelaan dan kami langsung bilang dari awal bahwa kita nggak punya fee gitu. Makanya kami pernah mungkin kakak abang tahu Kang Hari Firmansyah, dia salah satu pemateri tentang komunikasi high class respon namanya, dan itu bermanfaat banget sama kita gitu. Bagaimana cara kita merespon orang lain, bagaimana cara kita merespon diri kita sendiri yang mungkin overthinking gitu. Dan itu ada dipelajari. Dan kami banyak kelas-kelas yang kayak gitu. Ya internal lah biasanya kalau untuk kelas-kelas yang kayak gitu. Bisa lah ya, next time kita kolaborasi ya. Bisa banget Kak. Medan Baca ada nih dokter komunikasi nih lagi hadir nih, Ibu Cik Alma. Psikolog kita juga ada. Sekarang memang belum kita berdayakan aja. Iya, sebenarnya maksudnya mungkin yang ada itu baru Bang Nikmal, Kak Ainun, Kak Pera misalnya. Ya udah, kita bisa lihat nih. Kalau dulu yang pertama isi perbaiki emang database sih Kak. Nah, setelah database rampung, kita tahu nih apa aja sih potensi yang ada di lingkungan kita gitu, di komunitas kita. Oh, ternyata kita ada psikolog, ada dosen. Ya itu aja diberdayakan gitu. Sampai bagaimana caranya mereka bisa mengirimkan generasi baru gitu ya kan. Nah, Kak Pera ada mahasiswanya. Oke, mahasiswa Kak Pera tahun ini yang akan diturunkan ke Medan Membaca itu ada 10. Mungkin bakal terseleksi alam Kak. Pasti, seleksi alam itu kita nggak bisa hindari. Dari 10 yang ke akhir, paling yang bertahan itu cuma 5. Itu udah bagus sekali Kak, udah hebat kali itu gitu. Nah, mungkin Kak Ainun juga kayak gitu. Mungkin masih siswanya Kak Ainun bisa dikirim nih setiap hari Minggu, dia aktif sebanyak 20 orang misalnya. Terus setelahnya yang aktif itu cuma 10 orang, ya nggak apa-apa, yang aktif aja diberdayakan gitu. Bang Nikmal mungkin bisa ngurus media kayak gitu kan. Jadi kita bisa bagi tugas kayak gitu. Oh iya, mumpung ini, maaf ya Sapawi ya, aku nanti lupa apa yang mau aku tanyain lagi. Gini, mumpungnya sih bahas itu
Itu Lanjut bisa Kak, lanjut. bisa masuk ke kebekerjaan loh di dalam materi P5 ya, karena kan di dalam kurikulum sekarang kan untuk SMK itu wajib P5 ya. Jadi kolaborasi di sekolah juga bisa ya. Yes. Oke, kita join ya, Yes. Untuk next time ya. Ya, Oke, siap. dapat job nih ya sih. Baca Siap, dari Kak, sini. insya Allah. Oke. Ya. Nah, kapan Pawi dulu nanti kepotong terus. Silakan Pawi. Ya, ya Kak, terima kasih Kak Pera. Tadi mau nyampaikan ke Kak Yesi, tadi si Henry Pranata masuk, katanya Yesi itu kawan kuliah katanya. Oh iya. Jadi salam dia. Tahu Iya. saya. S2 berarti ya. Waalaikumsalam. Kawan S2 ya. Iya. Iya, Iya, Kak. I know. iya tadi dia bilang begitu. Dia lihat di story Pawi Kak, WA. Saya gitu. kirim tadi. Siap-siap minta dia ya masuk. podcast. Siap, Kak. Siap. Kenapa? Insya Allah. Kenapa Hendy Terus keluar? iya, katanya ada panggilan katanya, dari Kodam 1 katanya. Ya. Perlu. Waalaikumsalam. Iya, Bang Hendy itu sama-sama Yesi dulu kuliah. Cuman kan Yesi karena dari PIM ya, jadi asik sendiri kan. Kawan-kawan awak kan semua dari Nila ya kan. Iya. Dari hijau hitam. Dari hijau hitam merah. Hitam merah lagi. Merah hijau hitam. Merah juga banyak kan. Banyak ya. Makanya dulu awak kalau kau tunggal aja kau di kelas katanya kayak gitu, karena memang awak bingung gitu dengan polanya, sedangkan pola kami itu emang karakter dan kepemimpinan yang ditempa gitu. Ya. Dan nggak ketemu kemarin, belum ketemu sama kayak Kak Pera, Kak Ainon gitu, belum ketemu. Ya. Menariknya FIM ini karena memang sejak awal membangun, tujuannya itu membangun kepemimpinan. Kalau kita di literasi, Pawi memang membangun literasinya. Nah, jadi keluarannya pun beda ya. Cuman mau nggak mau kita harus memikirkan regenerasi ya. Mau sampai kapan kita aja di sini? Terus terang ya, saya udah rasanya Iya, capek. Kak. Iya betul. Jadi kan ini Kak, Makanya- Kak Pera, Kak Yesi. Sambil makan ya. Kan iya lanjut Kak, apa namanya, jadi kan karena memang apalagi kultur di Langkat ini Kak memang sangat tidak familiar dengan yang namanya literasi, malah yang kita melakopkan diri kita kader literatur gitu. Cuman memang jadi beban moral secara internal adik-adik ini gitu Kak. Jadi yang belum terjawab tadi Kak Yesi, memang mana awal dari trik Kak Yesi ini bisa meregenerasi komunitas itu, karena kami dari kemarin belum terpenuhi sebenarnya kegiatan kelas literasi itu untuk menghadapi regenerasi. Belum menemukan format yang bagus untuk bisa menelurkan kader-kader selanjutnya gitu. Karena memang kami juga tidak memperhatikan literasi itu hanya sekedar hampir bersama lah nih kayak medan membaca, karena Kak Pera ini mentorawak nih, walaupun Kak Pera tidak mengakui, tapi saya tetap Ya. mengakui bahwa Kak Pera ini mentor saya. Jadi kegiatan itu sangat bervariasi memang. Jadi memang ada menyentuh kebudayaan kemarin kan, beberapa fase kami tetap konsisten ke situ. Cuman Jaringan Pawi kayaknya. Cuman ya. Iya. Nikmal, itu ada nanya loh di grup apa ya. Jangan pamer lah Kopera, aku lapar ini. karena terlalu bersemangat Pawi, jadi adik-adik ini juga kadang-kadang di grup membahas tentang dengar Dengar Pawi, lanjut. jadi gimana lah trik yang strategis untuk kami lah di komunitas intuisi Kak Yesi biar dapat dan greget ini, jadi tertarik minimal nggak usah membaca lah atau apalagi itu secara inilah ada ketertarikan dia di program literasi gitu. Karena secara internal kawan-kawan komunitas sendiri pun belum sepenuhnya gitu, karena memang ada yang memang segan sama Pawi Kak, ada dari adik-adik itu kan sama mahasiswa. Kok Seramat ini memang dia sukarela, sama ada 2 orang lagi itu sukarela masuk ke kita gitu. Nah itu kalau misalnya
dia nggak hadir dia merasa sungkan. Jadi ada keterpaksaan gitu. Jadi gimana ya? Jadi apapun bingung juga gitu Kak Esi. Oke. Kalau misalnya di kami ya Bang, ya sih coba inilah ya, refleksikan. Kalau di kami itu memang kenapa sih yang pertama kali setelah kita, jadi kan kita pelatihan generasi cakrawala, setelah itu kita ada proyek sosial bersama dulu, sekali kegiatan, biasanya itu pada saat bulan Ramadan ya. Nah setelah itu kita bakal ada namanya itu kayak apa ya namanya, kayak gathering gitu Bang. Nah di gathering itu, ya itu sebenarnya gathering itu bukan momen kita leha-leha sebenarnya gitu, tapi itu adalah momen bagaimana kita itu saling mengenal. Nah jadi bahkan kita bisa tahu ya jumlah harga kita itu di mata teman-teman kita itu berapa gitu. Jumlah harga. Dan itu kami ada permainannya. Jumlah harga. Jadi kita punya uang-uangan lah ya kan, uang ecek-ecek gitu ya kan. Iya. Kita punya uang ecek-ecek dan kita bisa bagi ke teman-teman yang lain. Silahkan pegang uang 5.000 kalian misalnya. Ini kan uang ecek-ecek. Silahkan pegang uang 5.000 kalian, berikan ke teman kalian yang 1 bulan terakhir membantu kalian. Kayak gitu. Dan ternyata ketika kami main game itu kami sampai terisa-isa nangis loh Bang. Ternyata dia selalu ada ya untuk kami gitu. Ternyata kami itu saling membutuhkan ya. Ternyata kami itu saling melengkapi ya kayak gitu. Dan heart to heart itu dari hati ke hati. Bisa jadi isi hati Bang Rahmat sama isi hati Bang Supawi beda nih gitu. Nah jadi kita kasih kesempatan untuk mereka saling mengenal dari hati ke hati kayak gitu. Bahkan kan ada yang mungkin kita nggak tahu ya apa sih konflik teman-teman kita di rumah, kita nggak tahu gitu. Tapi ketika heart to heart itulah kita mengetahui semuanya sehingga kita bisa lebih dekat nih dengan dianya kayak gitu. Terus untuk ngebangun dulu di awal kami itu cuma berdua, terus berlima itu yang penting kalau dulu Yesi itu kami dulu prosesnya adalah mengajukan diri atau diajukan Bang. Jadi bukan secara demokrasi yang kayak pemilu gitu, enggak. Karena dulu kan SDM-nya cuma sedikit ya, paling 7 orangan gitu. Ada yang minta foto dulu. Terus habis itu boleh lah ya, foto dulu ya. Terus habis boleh silakan. Tampilkan dulu nih wajah-wajahnya, banyak wajah baru nih. Ada Fitri, Fitri wajah lama sih, cuman diem-diem aja. Silakan Fitri, Dania nih wajah baru. Karini, nama Dr. Alma Rahmat Hidayat. Saya screenshot ya. Kak Inun, mana nih? Lah. Kamar mandi ya. 1, 2, 3. Ini Nikmal memang sesi foto-foto dia paling cepat. Padahal udah saya screenshot itu. Enggak apa-apa. Oke, dilanjut Kak Yesi. Oke, jadi kalau misalnya dulu di awal kan kita emang cuman berdua, ya emang kayak diserahkan aja Bang dulu jabatannya gitu. Bukan berarti ya sih hilang gitu. Jadi kalau dulu kami itu bagaimana seorang pemimpin menciptakan pemimpin yang bisa menciptakan pemimpin gitu. Jadi Yesi dulu nih awalnya dulu meregenerasi. Tapi Yesi meregenerasi bagaimana generasi Yesi ini bisa menciptakan generasi lagi gitu. Jadi tanggung jawab Yesi ada di 3 generasi Bang. Termasuk Abang ketika misalnya Abang menyerahkan ke yang lain gitu kan, ke Bang Rahmat misalnya, saat ini jadi ketua, bukan berarti Abang hilang gitu, bukan berarti Abang udah lepas tanggung jawab nih, bukan gitu, tapi Abang masih punya tanggung jawab sampai Bang Rahmat bisa menciptakan generasi baru lagi, kayak gitu. Nah memang kita kalah di waktu sih sebenarnya, tapi itu yang akan membuat generasi itu semakin kuat Bang, apalagi dalam Al-Quran, kalau Yesi sekarang ya, isunya selalu itu. Jangan tinggalkan generasi yang lemah. Ya saya tinggal bilang itu aja sama adik-adik kan yang mungkin sekarang jadi koordinator gitu ya kan. Ya sih bilang jangan tinggalkan generasi yang lemah. Itu di 6 bulan pertama mereka kepengurusan. Jadi semenjak 6 bulan itu mereka udah mulai berpikir siapa yang menggantikan aku ya. Kira-kira siapa ya yang hatinya tetap ada di sini ya gitu. Jadi bukan hanya kami aja yang ada di situ lagi-lagi gitu. Sebenarnya kan dulu kami juga fokusnya ke literasi Bang. Cuman karena minatnya semakin banyak, makanya kita bisa perluas gitu. Dan kalau di kami ada tuh yang dia minatnya literasi banget gitu. Sampai dia
mengeksekusi, kita itu udah punya buku. Karya Film Sumut itu udah ada 3 bukunya. Buku antologi Film Sumut itu ada 3. Itu karyanya anak film literasi. Cakrawala literasi kalau kami bilang. Nah di Cakrawala literasi itu ada pemimpinnya lagi bang. Ada namanya pilot dan kopilot. Pilot adalah penanggung jawabnya, kopilot adalah wakilnya sama media yang mengurus Cakrawala literasi, termasuk sosial dan pendidikan masing-masing punya. Jadi mereka punya gerakan sendiri gitu. Dan yang hadir siapa? Ya kalaupun misalnya kita aja yang hadir ya kenapa rupanya gitu. Yang penting mereka bergerak, mereka berproses gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena memang ada yang prosesnya emang aku kayaknya bagusan di sosial deh kak. Oke kita kasih bidangnya ini sosial. Kak aku cocoknya kayaknya di pendidikan deh. Oke ini pendidikan itu ini sini fokusnya kayak gitu. Jadi emang kita kasih ruang untuk mereka bisa belajar kayak gitu. Terus kalau di awal itu emang kita berdua itu modalnya cuma mau aja bang. Kalau dulu mau untuk capek ya kan, mau untuk meregenerasi dan bukan cuma sekedar nama gitu. Nama itu pasti nyusul. Yesi yakin kali gitu. Bayangin aja Yesi ngelakukannya 6 tahun yang lalu, bahkan sekarang bisa ngomong nih sama abang-abang kakak-kakak gitu. Ya mungkin bisa jadi itu bisa jadi nanti itu terjadi juga gitu. Karena proses regenerasi juga nggak akan mudah, butuh waktu yang cukup panjang dan harusnya sih bisa saling ya, bisa saling. Kalau misalnya di kami sekarang rata-rata anak film itu bekerja, ada yang di BSI Maslahat, ada yang di Human Initiative, ada YESI, ada dosen, ada psikolog, berbagai macam yang kerja. Tapi mereka bilang, mereka selalu bilang, ya kalau misalnya psikolog pasti bilang, nanti kalau misalnya ada program yang berkaitan dengan psikologi tolong panggil aku ya kayak gitu. Nah dia tahu nih porsinya dia. Oh ternyata porsi dia di bagian itu. Ada lagi teman kami yang emang dia jago banget nih di marketplace, di kewirausahaan. Ya udah ketika kami butuh itu, maka dia yang akan kami gunakan gitu. Dia yang akan kami panggil. Ada yang dia fokus di bagian kayak fundraising kayak gitu. Ya udah dia yang kami serahkan gitu. Oh ternyata dia basicnya emang di sana. Jadi kami bang ketika sebelum meregenerasi kan kami cuma berdua. Ada internal dan eksternal, itu yang kami urus bang. Ya tau lah kalau internal segaban apa yang diurus, eksternal segaban apa juga yang diurus gitu. Karena kami cuma berdua. Ya udah pilihannya cuma internal eksternal. Setelah itu kami bertambah berlima. Nah berlima kami perluas lagi bang sayapnya. Nah di situ ada ketua, sekretaris, bendahara. Terus ada PSDM sama media. Nah, berlima jadinya. Nah setelah berlima, itulah kami buat pelatihan generasi Cakrawala bang. Pelatihan yang tadi itu. Nah makanya kami jadi bertambah banyak sampai 300 orang. Kayaknya kuncinya dan generasi Cakrawala. Apa itu ya, pelatihan gencar itu yang buat dia lebih banyak dan cepat. Iya, betul. Nah di pelatihan gencar itu setiap tahun kami buat bang. Karena kita nggak bisa menampik perihal human error itu tadi. Kalaupun 100 orang yang kita rekrut, jamin lah paling yang bisa ikut berkelanjutan di programnya kita tuh paling 50 sampai 40 orang itu udah jago banget bang. Ya jago banget. Gitu. Jadi prosesnya emang ketika udah direkrut ternyata waktu gencar pertama itu sebenarnya kalau kami bilang proyek asal jadi gitu. Karena kami nggak pernah punya gambaran, itu satu. Nggak pernah punya gambaran dan kami nggak ada duit juga kemarin itu. Jadi modal nekat aja. Jadi kemarin aku sempat manggil Bang Togu Simorangkir bang. Dia dari Siantar ke Medan, aku langsung bilang bang aku nggak punya duit. Aku bilang kayak gitu sama Bang Togu, bang aku nggak punya duit, tapi aku punya anak muda 100 orang yang bisa abang inspirasi untuk seluruh pergerakan abang. Cuma itu bang, aku bilang dulu. Dia datang bang ke Medan, dia hadir di acara kami. Setelah itu dia bilang kayak gini, aku nggak perlu kau bayar, katanya. Tapi aku cuma mau satu, harus janji kau bisa, katanya. Apa itu bang? Harus kau buat lagi kayak gini tahun depan, katanya. Itu cuma yang dia minta bang. Itulah yang ngebuat Yesi bersikeras untuk ngebuat teman-teman bisa melaksanakan generasi Cakrawala 2. Dan ternyata berlanjut bang, ketagihan gitu. Buat generasi Cakrawala 3, 4, 5, sampai sekarang udah mau 6 gitu. Itulah yang, maksudnya semangat-semangat kayak gitu kan kita nggak bisa dapat dari orang lain ya. Ternyata hal kecil pemantik dari orang lain itu yang memacu semangat kita kayak gitu. Termasuk dulu Kak Alwen, Kak Vera mungkin kenal.
Kalau itu saksi dari gencar 1 sampai gencar 6 Kak. Jadi emang kita itu nggak pernah punya duit untuk bayar, tapi Yesi yakinkan kalau ini adalah anak muda yang akan bisa ngebawa perubahan, yang akan bisa untuk kita beraksi di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Karena emang kebanyakan program kami itu adalah program sosial kayak gitu-gitu Bang, kebanyakan turun ke masyarakat kayak gitu. Ataupun kalau misalnya literasi ya biasanya kami buat buku sampai terbit lah bukunya, udah 3 kali terbit alhamdulillah sampai sekarang. Terus kita kalau literasi ada lapak, terus ada resensi buku kayak gitu-gitu. Dan itu berganti-gantian orangnya. Dipancing, kau lah sekarang hari ini kok bisa nih? Gak bisa Kak, biasanya kan banyak keluhan-keluhan gitu ya kan. Kak aku gak bisa lah, aku yakin kamu bisa gitu. Dan teman-teman biasanya sampai sekarang kebanyakan keputusan itu di Yesi gitu. Mereka pasti bilang, Kak dia nggak mau. Biasanya sih langsung chat aja dia, kenapa nggak mau jadi pemateri, sih bilang gitu kan. Awak rasa awak belum mampu Kak, kata dia. Tapi Kakak yakin kok mampu? Berat kali kalau udah Kak Yesi bilang mampu ini, pasti kayak gitu mereka bilang. Susah ditolak, kata dia kayak gitu. Nah makanya mungkin kita punya perlu power yang kayak gitu juga nih Bang Supawi. Kalau untuk bisa meyakinkan kawan-kawan kalau sebenarnya mereka bisa menjadi pemimpin kayak gitu. Ya meskipun ya kita harus yakinkan mereka, aku ada di belakangmu untuk mendukungmu kayak gitu. Dan aku yakin kau bisa jadi pemimpin ya. Ya kita harus tahu juga lah porsi kita untuk ngebantu dia ketika dia jadi pemimpin. Iya nggak ditinggalin. Karena kasihan dia nanti nggak tahu arah kalau ditinggalin Bang. Tapi kalau misalnya udah 3 generasi, maka yang akan menjadi tamengnya adalah di bawah abang. Kalau misalkan udah generasi terus nih gitu, jadi yang akan menjadi tamengnya itu akan berganti. Nah kalau sekarang ya sih udah nggak jadi tameng lagi, ya sih cuma lihat kondisi, tengok, ternyata hari ini yang hadir sedikit lah, ya sih hadir biasanya kayak gitu. Karena sekarang udah 6 generasi Bang, gitu. Kalau misalnya mereka banyak rame, banyak yang terlibat, banyak yang patungan, tuh biasanya udah rame, udah ya sih biasanya nggak hadir. Atau ya sih hadir di hal-hal yang urgent aja gitu. Gitu. Untuk ke teman-teman gitulah, ke teman-teman di tim Sumet. Iya. Saya kira kita nggak jauh beda ya backgroundnya ya Pak Wi ya. Apa yang disampaikan Yesi itu misalnya mencari narasumber, kita gampang sebenarnya cari narasumber yang mau diundang dengan sukarela ya kan. Iya, sebenarnya kita punya hubungan jaringan seperti itu, tapi ya ritme fokus untuk meregenerasi itu mungkin yang belum terpikirkan selama ini. Jadi dengan adanya sharing dari Yesi ini terbuka lah ya, kita juga bisa. Betul. Tapi mungkin boleh lah ya nanti bekerja sama Yesi untuk ikut juga melihat-lihat atau terlibat lah di Gencar itu ya. Rencananya kan ada setiap tahun ya, itu diadakan kapan? Iya. Nah biasanya kita menyesuaikan dengan kemampuan panitia Kak. Kalau sekarang karena mereka nggak mau Bang kalau nggak terlibat Kak. Mereka maunya semua terlibat. Makanya kita harus ada rekrutmen panitia lagi dulu gitu. Setelah rekrutmen panitia baru kita open rekrutmen peserta, proses seleksi administrasi, baru seleksi wawancara. Setelah itu mereka baru pembayaran, baru mereka fix ikut pelatihan, baru mereka sah menjadi generasi cakrawala kayak gitu. Oke. Bolehlah nanti di-share ya perekrutan panitia ya. Itu kan jadi anggota ya? Anggota film ya? Iya, biasanya panitia anak-anak Gencar Kak. Untuk mereka bisa belajar juga sih sebenarnya. Karena kegiatan kita biasanya ada ritmenya. Oke. Nah, misalnya tema kita ya itu sih. Ritme yang kita bangun itu hampir sama kayak event organizer, tapi kita nggak dibayar gitu. Ritme itu kita bangun dengan profesional meskipun kita nggak dibayar. Jadi kalau misalnya kayak tahun lalu adalah bagaimana proses teman-teman bisa mengenal diri untuk bisa lebih banyak berkontribusi ke masyarakat misalnya kayak gitu. Jadi ada ritmenya. Kita buat titik-titiknya. Nah titik-titik itulah yang akan mengisi di generasi cakrawala di pelatihannya kayak gitu. Gitu sih. Jadi ada sistem-sistemnya lagi, lebih jauh lah soal itu. Boleh
nanti sharing bagaimana mungkin anggota Medan Membaca juga pengen ikut serta di Gencar sama Rumah Intuisi. Ya, Iya, boleh banget. nggak terasa ini. Ya sih kita udah 2 jam. Siap. Pak Wi masih ada Iya, yang mau udah nggak didiskusikan Cukup Mbak, insya Allah. dulu ya. Kayaknya saya tidak ada malam di sini. Ya sih luar biasa malam ini. Iya, ribut Terima ya. kasih banyak atas sharingnya. Kayaknya nggak bisa malam ini aja. Saya yakin diskusi berikutnya yang lebih mendalam masih kita butuhkan ya. Nah, Pak Wi, terima kasih atas partisipasinya, juga kawan-kawan nih Kak Ainun, Dania, Rini, Fitri, dan Cut Alma. Nah, ini khusus untuk kawan-kawan peserta kan saya janjikan ada merchandise ya. Nanti kita datang langsung lah ke Langkat, ya kan, untuk ngasih hadiahnya. Cek. Siap Kak. Podcast Siap. judulnya podcast. Si podcast aja. Ya Kak Ainun ya, kita ke Siap, Kak, siap. Langkat ya sekitar tanggal 26 nih, main Kami tunggu Kak. gabung sama Boleh Rumah siapkan Intuisi. dodol ya, Bu. Dodol. Ya, Siap, Pak. siap. Oke, Kak, kami tunggu, Ya sih Kak. boleh loh, ikut yuk, kita ajak nih main Ya, ke ikut Tanjung ya. Pura. Mau lihat Insya Allah Kak, Rumah nanti Intuisi. dicek dulu waktunya Kak. Ya luar biasa jamnya ya. Siap, Insya Allah. Kami Ingin banget tunggu. main ke sana. Ya kita juga Siap Bang. Kalau bisa minggu Kak, minggu ini ulang tahun Langkat. hari Minggu ini. Kami buka baca buku di Sabat alun-alun. Wah, Minggu ini sampai hari Selasa. ya. Terima kasih Kak Dania juga. Oh ya, Udah makasih hadir. Dania sweet, so sweet. Oke ya. Baik, saya kira bisalah kita padakan malam ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk partisipasi kawan-kawan. Mudah-mudahan setelah ini kita jadi komunitas yang bisa beregenerasi lebih baik lagi. Terima kasih atas Amin. inspirasinya Yesi. Amin. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Berketemu lagi. Terima kasih Teresi. KN ya. Terima kasih Kak. Sama.